Cuma saya Iya, kasih hampir 1 penjelasan. jam mau dipertemukan Ya, kita nunggu jangan dari potong dari tadi. penjelasannya. Terus lanjut. Nah, terus nggak ibu ini begini, maksudnya begini, ada aturan atau ada apa ketentuan karena namanya pimpinan pengadilan itu bukan seperti pimpinan lembaga lain. Di samping dia sebagai pimpinan, beliau Itu ada beda manusia. dia adalah Manusia pengadilan dengan manusia kalaupun bertemu dengan orang yang berkaitannya dengan ada kepentingan perkara, untuk netralnya harusnya ketemu dua pihak supaya apa, informasi atau penjelasan yang diinginkan didengarkan oleh kedua-duanya. Jadi, tidak boleh ketemu sepihak. Itu alasannya. Terus yang kedua tadi kan ada dua keinginannya, Ya. ketemu dengan ketua dan ketemu dengan Panitra. panitra. Nah, sudah dijelaskan apa masalah sehingga tidak ketemu ketua tadi, ketemu panitra bisa sah, ketemukan dengan bapak panitra, Bapak Om Somen, Ibu Emi bisa tunggu di sini dan saya panggil kan panitranya kan selesai. Iya, tapi Bapak bilang tadi itu tidak boleh ketemu Pak Ketua. Nah, maka Takutnya juga. ngelobi. Demi Allah saya tidak akan lobby ketua pengadilan Dompu. Akhirnya kemarin Saya tidak akan ada nggak menyelesaikan. bicara begitu? Tidak ada kan? Kan dianggap Hanya begitu. bel, hanya Karena menjelaskan dianggap begitu. adab. Nah, Melangkah. tidak Oh, ada pasti masalah. tahu. Dia Bapak Pak, bilang tadi itu. astagfirullah. Wartawan, saya terima apa masalahnya, kepentingan, keperluan apa. Tolong jangan campuri masalah pelaksanaan penegakan hukum di pengadilan Dompu. Tujuannya ke sini apa? Silakan saja. Berarti ada Ya, sampai. batasan keluar tangan. Enggak. Dok Reste, Konfusi. minimal jawab. Baik. Tak akhirnya penuh dengan sumpah baca-baca Quran. Sebentar jawab salam tidak. Pak Nurdin ini komunikasikan ada tamu. Kok hak saya, hak kita kok ditunda-tunda dari kemarin kita mau ketemu dengan Pak Panitra kok pernah diiakan. Ini semboro komunikasikan Pak security-nya tadi. Salah corak Sabar saya. dibak sabar Sabar. demi anak-anak saya. Ini nambah semboro sudah security-nya ke atas ya. Seperti aja Pak Panitra ini selalu saja begini caranya. Kita datang baik-baik kok menghilang. 2-3 jam baru turun. Tidak pernah kita dipersilakan duduk apa? Mbewe lambe samping saya dong. Iya. Kita lewati. Kita sudah terima apa yang sudah diajukan. Bu siapa namanya? Bu Emi. Sudah kita terima, diproses dan sudah kita sampaikan, laporkan. Karena prosedur di situ ada aturannya. Untuk perkara PK ya, PK dan PK itu memang sebenarnya ada aturannya. Memang tidak boleh melewati batas maksimal sampai berulang-ulang. Apalagi sudah ada putusan dari Mahkamah Agung yang sudah berbuka dan tetap. Kan sudah 2 kali kan putusannya. Nah, ketika kita sudah melewati prosedur seperti yang diajukan oleh Bu Emi dengan alasan yang sama, perkara yang sama, nah, ternyata itu nggak boleh dilanjutkan. Akhirnya kita sudah kirim tembusan ke Mahkamah Agung, ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram, dan di sana memang menyampaikan bahwa perkara tersebut tidak bisa diproses untuk dilanjutkan. Nah, itulah yang kemarin dari Panitra sudah mengeluarkan surat pemberitahuan kepada yang bersangkutan, kepada para pihak ya, bahwa ini tidak bisa dikirim melanjutkan karena dari Mahkamah Agung sudah ada aturannya. Ya, Prosedur yang sudah ada. mohon maaf Pak Ya, ya, Ketua. ya. Pertama saya ajukan PK. Itu dijawab oleh MA. Jawabannya tidak diterima. Alasan tidak diterima ini apa? Putusan Sementara pada saat dengarkan dulu. sebentar Pak, saya akan lanjut dulu. Enggak, dengarkan. Sudah ada berbentuk putusan. Enggak, saya tanya dulu. Yang diterima itu ada bisa berbentuk putusan atau
memang di sana tidak bisa diproses atau gimana? Iya, alasannya Nah, apa karena gitu? ini Kita bukan- tidak tahu apa alasannya Dengarkan tidak dulu. diterima. Dengarkan. Kalau untuk perkara PK peninjauan kembali itu memang Mahkamah Agung punya kewenangan. Kalau kami di sini sifatnya menerima aja. Ketika prosedur itu sudah dilewati, sudah jalankan. Yang punya kewenangan memutus itu adalah semuanya di Mahkamah Agung. Iya, mohon maaf Pak Ketua. Nah, kalau di sini sifatnya kami hanya mengikuti proses prosedur yang ada. Ya, tapi daftar ITSI apa semua bisa saja pada saat pengiriman berkas Intonasinya PK diturunkan ya, saya. intonasinya Ya, diturunkan. memang saya seperti ini sudah Pak. Ya, ya. Memang sifat saya seperti Kita ini. lagi ada sidang. Ya, ya Pak, mohon maaf. Oke. Pada saat pengiriman berkas pertama, Ya. daftar ITSI apa semua tidak diperlihatkan kepada saya. Untuk proses masalah yang berkaitan dengan PK ya sudah berjalan. Mahkamah Agung sudah lihat. Ya, karena putusan itu Ya. tidak bisa Dan- kita terima. dan ini Sebagai kan hak demokrasi saya, Dengarkan saya dulu. butuh penjelasan Kedua apa itu. tidak diterima itu Mau Pak Ketua. dengarkan? Ya, mau Pak Ketua. Makanya dengarkan. Iya, Saudara ini ngotot seperti iya, apa yang iya betul. Anda paham hukum nggak? Paham. Nah, kalau saudara Sebagian paham, paham, sebagian tidak karena bukan saya sarjana hukum. dengarkan. Makanya dengarkan penjelasannya. Kalau sudah diproses, di prosedur, nah, semua berkas-berkas yang sudah dikirim sudah diproses di sana. Makanya ada keluarnya putusan. Apalagi putusan PK yang saudara ajukan itu sudah 2 kali sudah ada putusan yang sudah berkekuatan tetap itu sudah clear. Ketika yang ketiga kali ini saudara ajukan lagi perkara yang sama. Dari Mahkamah Agung sudah mengeluarkan prosedurnya, aturannya, batas maksimalnya sudah terlewatkan. Tidak boleh lagi untuk mengajukan PK. Sehingga kami di sini hanya membantu saudara untuk memproses ke sana, mengirim. Tetapi ternyata di sana tidak bisa lagi karena prosedurnya sudah terlewatkan. Ya, banyak banget potong. Nah, itu. Karena putusannya itu memang Mahkamah Agung punya kewenangan. Kalau kami hanya membantu masyarakat, para pencari keadilan untuk memprosesnya. Oke. Ya. Banyak Oke, potong. gimana? Jadi Ya. yang itu yang pertama. Jadi Pak Ketua bilang paham hukum nggak? Kami masyarakat nggak paham hukum. Enggak, ini Ya, prosedurnya ya. Ya sudah, betul, Nah, Pak. Betul. terus Yang pertama, di 2 kali keputusan itu keputusan tidak diterima. Itu kami paham. Artinya ini belum diproses, ya kan? Mungkin ada berkas yang kurang atau gimana sehingga ini tidak diproses. Itu yang pertama. Pemahaman kami dari dulu. Kan saya jelaskan, Iya, ya. itu pemahaman kami. Terus kedua, itu disurat dikirim kemarin, ya, ditandatangani oleh panitera. Itu garis bawahi oleh saya bahwa di sana dikatakan cukup sekali PK dilakukan berdasarkan perma penjelasan surat itu, Pak. ya. Kalau memang cuma sekali, kenapa pada saat PK kedua itu diterima, diproses? Iya, diproses. Nah itu pertanyaannya. Berarti perma ini, ya kan, masih ada celah yang harus kita perdebatkan. Ya, begini cukup. Untuk prosedur kan sudah jalan itu. Itu tahun berapa kejadian? 2020. Dan tahun yang lalu Iya. kemarin. Nah, itu kan sudah terlewatkan. Nah, dan itu sudah memang sudah prosesnya sudah terlewatkan. Nah, sekarang kan saya masuk ini ketika ini kan mengajukan kemarin Ya. sudah saya berikan masukan. Silakan saja, tetap kami akan melayani, terima. Dan aturan dari yang prosedur yang sudah ditetapkan ternyata PK yang sudah diajukan oleh ini sudah tidak bisa lagi diajukan. Walaupun kami sudah mengirim, akhirnya kami kirim tembusannya ke Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan menyampaikan memang tidak boleh lagi diajukan. Gitu. Paham ya? Mohon Nah, maaf, begini. Pak Ketua. Ada pun putusannya yang kaitannya itu kan bukan kewenangan kami ya untuk merubah apa gimana keputusannya. Dan keputusannya tidak diterima itu maksudnya itu sudah diproses, sudah terlewatkan, sudah jalan proses persidangan di sana, sudah ada putusan, bahkan putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap, bukan tidak diproses, tapi sudah diproses, bahkan sudah keluar putusannya Mahkamah Agung. Itu ya. Bukan tadi yang saya sampaikan seakan-akan tidak dikirim, tidak proses, ada surat yang tidak lengkap dan lain sebagainya, sudah diproses, bahkan putusan itu keluar ketika sudah dikirim berkas-berkas dan kelengkapan. Ya, tapi prosedurnya Pak Hakim, kalau memang dikirim
perlihatkan ke kita apa saja yang dikirim sesuai dengan makanya kemarin kan sudah jelaskan. Ya kan, tapi kan Ya. setelah 2 Iya. kali udah pernah. Dan itu kan sudah kita. Ya, makanya sudah terlewatkan. Mungkin dasar itu ditolak, tidak diterima. Betul. Iya, Kami mungkin tidak, dasar itu. itu bukan kewenangan saya ya. Makanya. Karena itu kan sudah lewat, sudah jalan. Dan yang kedua saudara ajukan juga kan. Iya. Nah, dan itu pun bahkan sudah ada putusan. Yang sekarang yang saudara ajukan lagi ini gini. Karena sudah ada putusan dari Mahkamah Agung sudah sampai 2 kali. Persyaratan yang saudara sampaikan kemarin yang sudah daftar, bahkan saudara sudah daftar ya. Kita disuruh daftar itu Iya. siang-siang. Ya kan saudara yang daftar. Iya kan, saya minta Iya, pertimbangan dari Iya. kita. Akhirnya kami Iya. sudah jelaskan prosedurnya. Kan sudah kemarin sudah jelaskan ya. Kita jelaskan seperti Iya, itu. prosedurnya. Setelah mereka rapat naik ke atas mengapa? Bukan masalah rapat. Mereka naik, ya ini bisa, sudah saya pelajari, masuk. Pikir daftar, ganti tanggal pengajuannya harus hari ini. Ya, Kita terus- sampai sore Ya. dan makan Pak Ketua karena Ya, kejar waktu. dengarkan dulu. Sesuai dengan perintah bos ini. Nah, akhirnya sudah diproses, sudah terlewatkan. Kami kan intinya kami terima kan. Kami mau kirim ternyata dari Mahkamah Agung sendiri, dari Pengadilan Tinggi sendiri memang sudah tidak membolehkan. Karena Cepat prosedurnya sekali prosesnya. Iya. begini, Bu, bukan ini berkas yang saudara sampaikan ini yang sudah mau didaftarkan tidak bisa dikirim lagi ke sana. Ya, Karena kalau sudah memang terlewat. tidak bisa, suruh ganti tanggal harus sesuai dengan tanggal hari ini. Makanya keluarlah surat dari panitera. Sampai sore nggak makan Pak Ketua, karena kejar waktu ini kan diangkat. Bisa ini sudah saya pelajari, masuk sesuai dengan persyaratan. Kenapa saya ditimpang? Kenapa saya ditipu? Kalau memang tidak bisa, nggak mungkin. Bayarkan 3 juta. Ya. 3.700.000 uang itu. Saya cari uang dulu baru daftar. Gini, Sesuai dengan kalau masalah untuk perintahnya. biaya, gini nanti untuk Iya. biayanya silakan diambil kembali sisa panjar. Panjar yang kemarin saudara bayar. Tapi kita ditipu nih, kita ditipu. Bukan sudah ditipu ya. Ditipu memang. Ini Kenapa prosedurnya. kita disuruh daftar? Kalau memang tidak diterima, kalau memang tidak dikirim berkasnya, memang sengaja ditipu nih. Iya, kalau sudah Iya. sudah diketahui 2 kali Tidak bisa mengajukan, diadakan. Saudara siapa? kami wartawan. Begini, karena ini berkaitan dengan masalah perkara, silakan saudara di luar dulu ya. Nanti biar perhatiannya yang saya. Memang saya panggil Pak, supaya Iya. tahu gimana proses pengadilan agama ini. Gimana? Memang saya panggil. Ibu, Iya. sudah saya ulang dari berkali-kali Iya. ya. Prosedur yang saudara sampaikan itu sudah tidak jalankan. Ya kenapa saya disuruh daftar kemarin? Nggak ada yang suruh Kenapa saudara. suruh? Gini, Disuruh dengarkan. perbaiki tanggal Pak Ketua. Itu yang saya Jadi sesali. kronologinya pertama, Itu memang. yang saya sesali. Yang Nah, datang daftar itu saudara. Kronologi kemarin itu, Hmm. waktu kami kan coba penjelasan seperti ini kemarin. Iya. Kami Iya. nggak habiskan tenaga, Iya. nggak habiskan uang, Ya. ya kan? Tapi kemarin banyak Ya, marah. untuk foto video tolong ya, minta keluar. Di depan. Ini daerah steril ya. Silakan. Agama bahwa dengan alasan mereka bukan menolak sebenarnya tadi tidak memenuhi syarat. Lalu kalaupun tidak memenuhi syarat, syarat apa sih yang perlu dilakukan supaya DMI itu bisa memperbaiki berkas-berkasnya gitu loh? Pada prinsipnya sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung itu bahwa PK itu hanya boleh diajukan 1 kali. Pada prinsipnya hanya 1 kali, kecuali dalam hal terdapat putusan pengadilan yang saling bertentangan antara pidana atau perdata. Terkait masalah kasusnya Ibu Emi ini, menurut saya pengadilan agama itu ya, salah menafsirkan ya, bunyi dari surat edaran Mahkamah Agung. Semestinya PK Ibu Emi ya, yang ketiga harus ya, diterima dan ditindaklanjuti oleh pengadilan agama dengan mengirim ke Mahkamah Agung, bukan dengan mengeluarkan surat yang menyatakan tidak memenuhi syarat. Karena apa? Dalam PK pertama dan PK kedua, bunyi putusan Majelis Hakim PK Mahkamah Agung itu adalah permohonan PK dinyatakan tidak dapat diterima. Artinya NO. Nah, kalau seperti itu maka masih bisa diajukan PK lagi. Ada peluang. Terkecuali bunyi PK pada PK pertama sampai bunyi putusan itu menyatakan PK itu ditolak. Kalau sudah ditolak seumur hidup nggak boleh lagi. Tapi dalam kasus Ibu ini menyatakan bahwa
permohonan PK dari Ibu Emi tidak dapat diterima, artinya secara hukum masih bisa itu diajukan. Itu menurut saya, sehingga pengadilan agama salah memahami, salah menerapkan dan menafsirkan surat edaran Mahkamah Agung. Berarti tidak ada kewenangan mereka juga untuk mengatakan bahwa tidak memenuhi syarat itu. Ini kan bukan Ya, bukan PK yang diajukan oleh pemohon PK, Hmm. ya, tidak ada kewenangan pengadilan agama untuk menyatakan bahwa PK itu tidak memenuhi syarat atau memenuhi syarat. Kalaupun ada kewenangan untuk menilai, ya, maka pendapat mereka itu dimasukkan dalam berkas perkara PK dan tetap diajukan ke Mahkamah Agung yang memutuskan, bukan pengadilan agama. Berarti berhak mengeluarkan surat itu Mahkamah Agung, bukan mereka di sini. Mahkamah Agung yang berhak memutuskan PK itu memenuhi syarat Memenuhi syarat atau tidak? bukan pengadilan agama. Pengadilan agama hanya sebatas memberikan pendapat hukum. Atau mengirim berkas yang dikirim itu? Tetap mengirim. Tetap mengirim. Biarkan Mahkamah Agung yang memutuskan. Tetap mengirim. Oke. Berarti ada kesalahan prosedur atau Kesalahan pemahaman, penerapan dan penafsiran terhadap tetap tentang surat edaran. Oke. Sanksi bang biasanya? Kalau sanksi secara pidana tidak ada. Tapi kalau misalnya Ibu Emi merasa tidak puas dengan cara kerja pengadilan agama itu, maka Ibu Emi bisa mengajukan pengaduan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung biar nanti diproses secara internal. Oke.